Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Hadratul muhtarmin, para alim, para hujah, para tokoh masyarakat, pengurus RT, pengurus RW, pengurus ta'lim, khusus yang sama-sama kita hormati, Ustazah Umi Titin, ini yang suaranya Masya Allah bikin penasaran bapak-bapak pada celingak-celingok gitu. Yang mana gitu. Iya, suaranya masih 17-an, jangan lihat casing Bang. Dari tadi Pak Jono juga penasaran yang mana ini suaranya sampai sana. Iya, Masya Allah. Casing boleh ya Pak ya, suaranya mantap. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kesehatan keafiatan. Yang saya hormati keluarga besar Pak Madinah. Ini saya lihat Pak Madinah nambah cucu bukan makin tua tapi semakin muda ya. Iya, saya lihat yang saya beda-bedain dengan bapak-bapak yang lain, makin muda aja. Siapa yang pengen makin muda kayak Pak Madinah, nambah cucunya, ya, Insya Allah, ya Bu ya. Kayaknya soalnya seneng. Kalau orang seneng, nggak stres, awet. Tapi kalau orang hidup stres, ya Bu ya, susah juga bisa stres, cepet ya. Nggak tahu cepet apa. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar yang berbahagia, keluarga Mas Faras Hasim ya. Alhamdulillah hari ini Allah titipkan anugerah putri yang pertama ya. Ibu-ibu semuanya, tim Marawis dari Sifahul Qulub, alhamdulillah makin mantap kok. Vokalnya ada ini dong ya. Ada ya, jangan Bu Hajah doang, nanti kalau repot pergi. Oh begitu. Tapi ya Bu Hajah juga mantap, maksudnya kalau sehat terus ya alhamdulillah gitu. Nah ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita hadir di rumah Pak Madinah. Beliau merasa bersyukur, alhamdulillah, nambah anggota keluarga, nambah anggota jamaah yang insya Allah beliau pimpin besok, karena masuk surga juga rombongan Zumaro ilal jannati Zumaro, masuk akhirat juga rombongan Pak Zumaro juga. Nah, kata Rasulullah, perbanyaklah keturunanmu, perbanyaklah anggota keluargamu. Nah ini, kadang-kadang sekarang ini kita rata-rata 2, 3 begitu ya. Nah ini, iya makanya harus dibanyakin biangnya. Tuh, anaknya jangan, aduh, itu namanya ayam lehor Pak. Baik, mudah-mudahan syukurnya beliau ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini juga sekaligus
menambah keberkahan untuk kita semuanya dan juga untuk keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa taat pada aturan Allah dan Rasulnya. Saya coba untuk nerangin dua bab. Bab pertama bab akikah, bab kedua bab ruwahan. Tadi ada pesen. Bukan pesen sebenarnya, ngingetin ke saya karena besok sudah mau puasa. Ya, dan ini pengajian penutupan pengajian taklim. Jadi sekaligus sebenarnya saya terima kasih diingetin. Kalau nggak diingetin saya hanya menyampaikan cuma akikah saja. Baik, alhamdulillah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan kata Rasulullah beruntung pertama dikatakan 4 orang berempat golongan yang beruntung, yang dimana dia punya 4-empatnya. Yang pertama, beruntung orang yang punya istri soleha. Masya Allah, Pak, ada yang namanya soleha? Ada soleh ya? Kenapa kata Rasulullah beruntung yang punya istri soleha? Karena istri ini memegang peranan dalam apa? Mewujudkan. Yang kedua, beruntung orang yang diberikan anak yang terdidik, yang soleh dan soleha. Jadi adanya yang kedua saya yakin karena adanya yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah ciptakan, Allah berikan amanah berupa anak. Ini enggak serta-merta hanya diberikan begitu saja. Dalam satu hadis qudsinya, jangan kau mengira aku hanya ciptakan manusia, ciptakan keturunan, aku titipkan kepadamu, hanya dibiarkan begitu saja. Tidak. Akan tetapi akan aku mintai pertanggungjawabannya. Ini dalam satu hadis qudsi. Ya. Anak menjadi satu kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Ya, ada pertama kita niat menikah, saya yakin tujuannya pengen mendapatkan keturunan. Gak ada niat kita niat nikah yuk, terus kita niatnya apa? Ngumpulin beli rumah, ngumpulin beli mobil. Yakin gak ada. Apa niatnya? Kepengin punya keturunan yang soleh dan soleha. Untuk bisa itu pertama modalnya orang tuanya, walaupun tadi disampaikan punya istri yang soleh, tapi paketannya juga punya suami yang soleh. Bapak-bapak bisa nuntut istrinya soleha, tapi harusnya kita ngukur, bikin aturan, kita juga harus naati aturan. Kan begitu? Nyuruh supaya tidak sampai dilaknat sama Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dalam Al-Qur'an begitu. Allah murka apabila orang cuma bisanya nyuruh. Maka yang ini ancaman buat ustadz, ini ayat. Kalau ustadz cuma bisa nyuruh, suruh jamaah, dirinya nggak jamaah, suruh ngaji, dirinya nggak ngaji. Kan begitu? Suami nyuruh istri sholat, dianya nggak sholat. Suruh istrinya berbuat baik, dirinya tidak berbuat baik. Ihsan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini paket untuk bisa mewujudkan anak yang soleh dan soleha, dua-duanya. Banyak riwayat, banyak literatur. Tidak ada itu kan hebatnya doa ibu, enggak juga. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, ya kan, doanya luar biasa. Kan begitu. Doa seorang bapak juga mustajab. Lebih-lebih seorang ibu.
Kenapa? Disampaikan dalam penciptaannya. Mohon maaf ini. Ketika Allah menciptakan Ibu Hawa, baru diciptakan yang ngambil dari rusuknya Nabi Adam. Begitu ini diciptakan belum dikasih roh, but semuanya, nggak kayak laki-laki. Iblis ngomong, ini mau bikin apa sih ya? Malaikat ngomong, nanya sama Allah, ya Allah, Engkau mau bikin makhluk kok semuanya lemes, ya, but, tangannya lemes, ini ya lemes. Mau bikin makhluk apa ya Allah? Kata Allah, saya mau ciptakan makhluk yang luar biasa. Yang makhluk ini apabila baik, maka negara akan baik. Insya Allah kalau dia bisa membina dalam rumah tangganya, insya Allah. Kenapa? Karena Allah ciptakan. Tapi kok lemes? Kelihatannya lemes, tapi jiwanya kuat. Seorang ibu kelihatannya lemes, tapi jiwanya kuat. Laki-laki kelihatannya kuat, belum tentu jiwanya kuat. Letoy, baru ditinggal istri sebentar aja cengeng. Contohnya Ustaz kan, cari lagi, begitu. Coba, kalau sehat mau nambah, tak doain di sini loh. Nambah kebaikannya, ya kan? Udah curiga sah, bojone wis kurang muat. Alhamdulillah. Kata istrinya, Pak, yang penting mampu, cukupi kebutuhanku, kebutuhan anak-anakku, kan begitu? Ya Bu ya. Dah, balik lagi. Perempuan memang kelihatannya lemah, tapi Allah ciptakan kelebihan-kelebihan daripada laki-laki. Nah ini ibunya namanya siapa ya Pak? Ade Indah Komalasari. Saya takut keliru dengan kakaknya. Indah juga. Ya, yang kakaknya siapa ya? Desi Komalasari, sama-sama Komalanya. Iya. Indah. Perempuan kelihatannya leto, tapi tangannya lembut. Coba. Tangan perempuan dahsyat Bu, maka jangan gampang ngulurin tangan. Bapaknya lemes, coba dilus, jadi kaku. Tuh, terus ketawa. Tangan perempuan luar biasa. Suami lagi banyak masalah, coba dirangkul. Ada apa Pak? Aku bantu masalahmu. Kuat banget. Langsung Pak Ketut aja. Nggak ada berhentinya. Baru berhenti sebentar, berangkat lagi. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Belian seorang perempuan. Lembut tapi luar biasa. Tangannya. Coba anak nangis, dilus bapaknya ngosek. Dilus emaknya nurut. Wah bapaknya rewel aja nurut. Gawe coba. Nurut. Suruh balik Pak, balik. Begitu. Perempuan. Jadi tangannya lembut, sarafnya beda dengan laki-laki. Buat ngelus anak, buat ngelus suami. Ya Allah, suami yang kayaknya dari pekerjaannya capek luar biasa, nyampe rumah ibu sambut. Ya Allah, hilang capeknya. Tanya Pak Bambang. Begitu istrinya lihat, bapak udah pulang, Masya Allah. SB, ya luar biasa. Rasul begitu, motornya ditnya aja udah tahu dit itu, baru masih di gerbang itu udah tahu itu motornya, Masya Allah. Begitu nongol,
hilang capeknya. Perempuan ya kan, halus meluk anak, dipeluk, makanya rajin-rajin ngerangkul anak-anak, jangan jauh dari anak. Hebatnya itu. Yang kedua, kok dibuat matanya berbeda ya Allah dengan laki-laki? Ibu kadang melihat beda, melihatnya Pak Madinah pelotot, lihatin sekrup, ya kan? Kalau ibu melihat, ya Allah, adem, lihatin anak, lihatin ini, ya Allah. Yang keluar pun lebih mudah air mata seorang ibu daripada seorang bapak. Kadang-kadang ibu-ibu nggak bisa beda, kita nggak bisa bedain. Seneng ya keluar air mata, ya Bu. Bapaknya naik pangkat, gajinya naik, seneng. Tahu-tahu meler, ya keluar air mata bahagia. Lahir cucu, lihat sedih, keluar juga air mata mewek, ya kan? Jadi bahagia, susah, keluar air mata. Itulah perempuan. Maka Allah ciptakan berbeda. Maka seorang ibu di rumah tangga mengemban peranan yang sangat penting karena menteri dalam negeri. Nanti Mbak Ade ini ajarkan anak-anakmu. Nah ini diajarin. Yang ngajarin siapa? Ibunya kebanyakan. Bapaknya cari duit. Kan begitu. Ibunya kerja Pak, engkongnya. Engkongnya ngajarin. Masalah main bola. Kadang-kadang begitu. Tapi enggak, itu Umar pinter itu. Insyaallah. Ibu-ibu yang saya hormati, min haqqil waladi alal walidi, menjadi hak seorang anak atas bapaknya. Ini hak anak loh Bu, kewajiban orang tua. Ayyuh sina asmahu wa yuhsina azabahu. Pertama apa? Hak anak, kewajiban orang tua, kasih nama yang baik. Hari ini dikasih nama baik. Ya, tak pikir karena cucu yang pertama namanya Umar, ini perempuan namanya Fatimah apa Khadijah. Ya, ini namanya Ikola Adisti Hansa. Oh, Ikala ya, Ikala. Rendah hati. Ikala. Coba. Ya. Namanya bagus, harapan doa orang tua, rendah hati. Iya. Adisti ini gabungan bapak ibunya kayaknya. Ya, Hansa saya lupa nama ada bahasa Arab juga Hansa. Bersinar ya. Masya Allah. Ini namanya bagus. Jangan kadang-kadang ngambil dari Al-Quran ataupun kadang-kadang dari kejadian alam ngawur. Lahir perempuan, zaman pandemi dinamain Siti Corona. Ya, kacau. Ya kan? Jangan begitu. Yang mengandung makna yang bagus, mengandung arti ungkapan doa dan harapan. Kenapa? Karena kita punya harapan, kita punya ya berkah untuk kehidupan berikutnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dibagusin akhlaknya. Siapa yang ngajarin akhlaknya? Orang tua. Orang tua ini. Ya. Kata Rasulullah, ini baiti madrasatil ula. Oh bukan kata Rasul, Al-Qamala para ulama. Jadi rumah sekolahan yang pertama. Siapa gurunya? Ibunya. Siapa gurunya? Bapaknya. Nih Mas,
Faras sama Mbak Ade kalau bertengkar jangan di kamar ada anaknya, karena jangan bilang segitu belum dengar. 4 bulan anak di kandungan pendengarannya sudah sempurna. Ribut, anaknya yang dengerin ribut, kok bapak sama emak ribut dulu ya, begitu. Jadi kadang-kadang anak sudah gede berpengaruh, bisa saja pengaruh-pengaruh kita yang tidak kita sadari sebelumnya. Nih, coba ibu, maaf nih, mau hubungan seks, ada anak di situ, anaknya gresek, ya kan? Bangun dan seterusnya. Maka kalau bisa ruangan yang berbeda, apalagi udah gede di situ. Astagfirullah. Makanya umur 6-7 harus dipisah. Kakak adik juga harus dipisah. Setidaknya pisah tempat tidurnya atas sama bawah. Itu begitu. Ajarin. Ya. Di lingkungannya tanamkan agama. Ya. Senang musik bagus, tapi karena sudah ada anak, sering-sering setelnya yang manfaat. Jangan menang-menang punya hobi dangdut dari pagi sampai sore dangdutan dulu. Ya. Jangan salah, begitu gede anaknya dipanggil goyang dulu, ya kan? Karena kita. Jadi setel ayat-ayat Al-Quran, setel sholawatan, sehingga yang terdengar. Kenapa? Karena manusia begitu lahir Allah menyuruh Rasulnya ngajarin apa, Bu? Suruh adanin. Ada orang berpendapat kok adzan kan buat panggil Allah, ngingetin. Dulu ketika di alam roh ditanya, alastu bi rabbikum? Roh jawab, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Saya percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini begitu lahir diingetin lagi, maka Rasulullah memberikan satu tuntunan, di telinga kanan adzan, di telinga kiri iqamah. Maka ijma ulama, orang di kuburan karena awal lahir diadanin, begitu masuk liang lahat pun diadanin. Itu begitu maksudnya. Kok orang mati diadanin dulu, lahir diadanin, mati diadanin, diingetin itu. Itu dia ya. Maka kalau kepengen jadi anak yang soleh dan soleha, didik anak-anak kita. Saya sudah sering sampaikan, sekarang ini Masya Allah kehidupan kita mendidik anak-anak kita ini berat. Kalau hanya ngasih makan mungkin kayaknya ringan, enteng lah. Gak ada orang punya anak 2, 3, 4, apalagi saudaranya Muhsin Faiz 10, Bu. Ya, gak pernah kelaparan soal makan. Tapi pendidikan, akhlak ini yang sekarang ini orang tua geleng-geleng kepala, pusing. Ya. Maka Allah titipkan kepada kita semuanya ini bukan makhluk mati tapi makhluk hidup, anak yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jangan cuma jasmaninya saja yang diperhatikan. Jasmani yang diperhatikan, kalau anak panas langsung buru-buru diobatin. Anak gak doyan makan, ayo buru-buru dipaksain. Tapi begitu agamanya, nuraninya ini tidak diperhatikan, ini berbahaya. Maka tanamkan sejak dini. Apa? Hubbi nabiyukum. Kenalkan cinta kepada nabinya. Wa ahli baiti. Dan kepada keluarga ahli baitnya, orang-orang salafus soleh, orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, ajarkan anak-anakmu dengan bacaan Al-Quran. Ini Bu. Jadi bacaan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi akikah hari ini Pak Madinah mengakikahkan cucunya
ya, Mas Paras mengakekkan putrinya, Masya Allah, ini niat baik. Nanti dipotong ininya apa, rambutnya, artinya Yaum Sabi'i kan dari yang ke-7. Tapi kemarin masih repot, masih ini ya hari ke-14. Apa-apa ya Bu ya, diakekahin, dipotong rambutnya, gram, dipakai. Silakan mau kemana? Monggo, fakir miskin silakan ke masjid boleh, naruh mahkota. Ini jadi cerita ini nanti kita bahas tersendirilah lagi, nanti lebih detail. Saya ada di kajian di pembinaan keluarga yang sakinah, nanti di apa namanya, di subuh kultum, di kajian subuh nanti ke sana. Nah yang kedua nih, materi untuk keluahan sebentar saja. Ini beberapa hari lagi kita akan mengalami memasuki Ramadan. Kata Rasulullah, 3 golongan yang doanya tidak diijabah, tidak didengerin sama Allah. Pertama, orang yang memutus silaturahim. Putus silaturahim. Jadi nggak boleh hukumnya sampai 3 hari. Baik-baik tetap saja baik, berbuat baik tidak ada masalah begitu. Boleh putusin silaturahim dengan siapa? Orang yang sombong. Seperti Nabi Musa memutuskan silaturahim dengan Fir'aun. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun, tapi karena Fir'aun sombong, ngaku Tuhan, ngaku berkuasa dan seterusnya, maka Nabi Musa memutuskan silaturahimnya. Begitu. Jadi karena merasa lebih besar, lebih hebat, lebih dan seterusnya Fir'aun, maka Musa memutuskan. Wah, sombong dia. Boleh gitu. Yang kedua, hukukul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mohon maaf yang masih punya orang tua, ada kesempatan untuk minta maaf sebelum masuk ke Ramadan. Begitu, minta maaf. Yang ketiga, suami istri harus saling memaafkan. Jangan puasanya saja belum yang diributin Lebaran. Ya, Lebaran pulangnya kemana nih? Palembang apa Solo misalnya? Mau ke Paciswi misalnya kemana nih? Cijantung apa ke Solo nih? Misal ribut dulu, puasanya belum, Lebarannya diributin. Padahal kan nanti juga bisa gitu. Jadi suami istri saling memaafkan. Ya. Yang sudah nggak punya suami doain. Ya, begitu doakan suamiku, ya Allah, moga-moga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Ya, sudah nggak punya istri, cari lagi Pak. Lagi nyari, belum ketemu. Ya, kadang-kadang maklarnya nakal-nakal sih. Ya, payah nggak jujur maklarnya. Mudah-mudahan doakan istrinya almarhumah, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa. Begitu ya. Jadi besok insya Allah malam Selasa kalau menurut hisab kita sudah terawih. Tapi kalau menurut ruqyah kita nunggu hasil sidang isbat. Ya, barangkali itu. Nah, di sana sudah habis sudah kuenya. Ya. Ya. Kalau enggak Selasa Rabu. Ya, kalau Selasa berarti Sa'bannya 29. Ya. Tapi nunggu nanti hasil sidang isbat aja lah sudah kita. Ya, walaupun secara hisab hitungan perputarannya ya itu malam Selasa. Ya, malam Selasa kita tarawih. Hari Senin malam Selasa. Jadi puasanya mulai Selasa hasil hisab. Tapi ruqyah belum, kan harus lihat bulan. Sumu ruqyatul, puasalah kamu kalau kamu lihat bulan. Hadisnya kan begitu. Maka nunggu sidang isbat. An-Nur
akan menyelenggarakan sholat tarawih. Dan insya Allah Bu, ini saya sampaikan nanti juga pasti kultum di malam pertama saya sampaikan program-program DKM untuk puasa Ramadan ya. Tapi ini saya sampaikan insya Allah untuk tarawih kita mengadakan tarawih. Alhamdulillah kanan kirinya sudah dicor, kalau kurang gampang tinggal gelar karpet begitu aja. Bapak Ibu bawa sejadah juga bersih, kan begitu, gampang bersihnya. Ya. Ini yang kedua, insya Allah kultum kajian setiap Sabtu Ahad, malam Jumat tetap ada kultum ya, tapi buka puasa bersama setiap Ahad sementara ini ditiadakan, diganti dengan buka puasa terus sepanjang Ramadan. Jadi takjilan aja tiap hari. Nanti yang mau ngasih takjilan koordinasi, nanti saya bikin listnya supaya tidak numpuk. Hari ini 10 orang, besok 2 orang, kurang, diatur biar rata, tiap harinya tetap ada gitu. Insya Allah saya juga akan ngadain untuk pesantren remaja, pesantren TPA, dari asar mungkin sampai maghrib lah, dari asar sampai maghrib kita kepengin ya, yang anak-anak ini Bu, kita prihatin kalau sudah wudhu rame, nggak cepat-cepat wudhu, naiknya lambat, sudah di atas ngobrol. Nah ini kita kepengin, ini PR kita bersama. Nah nanti muatan pelajaran itu saya sampaikan, saya tuangkan di pesantren remaja dan pesantren TPA. Yang remaja saya kepengin ngajarin tentang fikih cara bersuci. Anak-anak remaja yang putri apalagi gimana cara mandi hadas dari haid ya. Ibu-ibu ngajarin ya, bapaknya nggak sempat ngajarin. Nah, kita bisa saya yang ngajar, bisa saya undang guru dari luar. Yang penting bisa caranya bagaimana, niatnya bagaimana supaya bersih. Kalau wudhu, kalau mandi wajibnya itu tidak bersih, nanti ke bawah sudah rumah tangga repot lagi. Ya, yang laki-laki gimana cara bersih dari misalnya keluar mati. Ada mani, ada mati, ada wati, perbedaannya di mana? Kan harus tahu. Keluarnya sama lubangnya, warnanya sama, hukumnya berbeda. Nah ini kan harus tahu. Ibu ngajarin agak, saya yakin nggak tahu juga sebagian begitu. Nah bapak-bapaknya apalagi sibuk cari duit. Nah makanya nanti yang remaja nih saya kasih undangan ya, tolong yang punya ini saya umumkan, suruh berangkat supaya nanti ada pendalaman, entah nanti waktunya pagi atau sore. Nanti kita agendakan, kita susulkan kemudian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ini pengajian penutupan keliling yang biasanya minggu pertama ya. Ini diadakan sekaligus hakikoh di rumahnya Pak Madinah. Saya yang selama ini membimbing dalam setiap bulannya mengisi di minggu pertama. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin apa ya? Ya, karena yang namanya yang banyak salah, yang banyak ngomong. Yang banyak ngomong ya Ustaz. Kadang-kadang tidak disadari omongannya dan seterusnya. Maksudnya benar, kadang-kadang kan namanya orang lagi nggak pas, dengarnya berbeda. Kan seperti itu. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf ya seluas-luasnya. Kalau Bapak Ibu kayaknya nggak punya salah dengan saya, kalau toh ada saya maafkan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa bacaan suratul Fatihah. Kita doakan keluarga besar Madinah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, bimbingan, sehingga semua anggota keluarganya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, karunia, hidayah, serta dimudahkan dalam ibadah, dilancarkan usahanya, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan kesehatan seluruh anggota keluarganya. Wabil khusus untuk keluarga Mas Faras Hasim dan Mbak Ade Indah Komalasari, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam membimbing puterinya Mbak Ikala Adisti Hanzah yang kita saksikan walimatul akikahnya pada malam hari ini. Bidil kalian wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah wa ya'al kubur minal muslimin wal muslim wal mu'min wa sallallahu almarhum almarhumah keluarga Pak Madinah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim madhalahum syaulallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mahmud alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir min ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mushakil almarhum orang Pak Madinah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna hadhihi haqiqati qala ad-istikhansah binti farasasin Dummaha bidhammi wa lahmuha bilahmi wa jildiha wa jildi wa sya'la syarifi. Allahumma fida'an biqala ad-istikhansati di farasasi minannar. Allahumma ij'al awladina wa khususan ila awladi qala ad-istikhansati di farasasi Maj'alna min ahlil ilmi wa ahlil amal wa ahlil khair wa waladin salih salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sabbih imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan salah-salahnya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.